warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem pemerintahan, yaitu salah satunya Kabinet Burhanuddin Harahap, dan sistem ekonomi, yaitu nasionalisasi jejak pasca bank, dengan saya Nila Fauzia, Titi Soktaviani, saya Auliana Fiani, saya Yulia Sarwijaya. Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini berdiri pada 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini adalah kabinet kelima dari sistem parlementer di Indonesia. Kabinet Burhanuddin diketuai oleh Burhanuddin Harahap. Tugas Kabinet Burhanuddin Harahap adalah menyelenggarakan pemilihan umum. 1. Program pokok Kabinet Burhanuddin Harahap. 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. 3. Masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi. 4. Perjuangan pengembalian Irian Barat. 5. Politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. 2. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap. 1. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 memilih anggota DPR, dan 15 Desember 1955 yaitu memilih konstituante. Terdapat 70 partai politik yang mendaftar, tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi, menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. 2. Perjuangan diplomasi, menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. 3. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. 4. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dan Kabinet Burhanuddin. 5. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 yang mana menjadi penyebab kegagalan dari Kabinet Ali dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. Kendala atau masalah yang dihadapi oleh kabinet ini adalah banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Dengan berakhirnya pemilu, maka tugas Kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinet pun jatuh. Nasionalisasi De Javaasche Bank. Pengertian: De Javaasche Bank adalah bank milik Belanda yang mengendalikan lalu lintas uang dan mengatur kebijakan perbankan di Indonesia. De Javaasche Bank merupakan bank sentral yang bersifat partikelir dan berada di bawah kekuasaan modal asing. Memang sangat aneh bank ini terletak di Indonesia, namun kekuasaan dipegang oleh orang asing. Latar belakang: keputusan KMB yang menjadikan De Javaasche Bank sebagai bank sentral RIS, namun pada 17 Agustus 1945, Indonesia berganti kedaulatan dari RIS menjadi NKRI, sehingga muncul permasalahan untuk menasionalisasikan De Javaasche Bank menjadi bank milik bangsa Indonesia. Dari situlah pemerintah Indonesia merasa risau dan berupaya untuk menjadikan bank ini menjadi milik bangsa Indonesia secara murni tanpa campur tangan orang asing dengan melakukan nasionalisasi De Javaasche Bank. Tujuan nasionalisasi ini bertujuan untuk memulihkan perekonomian bangsa Indonesia pasca gangguan dari Belanda. Selain itu, pemerintah juga menganggap Belanda menyalahi aturan sehingga Indonesia harus mengambil ketegasan. Alasan dilakukan nasionalisasi. 1. Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka harus memiliki bank sentral yang bersifat nasional dan murni kepemilikan bangsa Indonesia. 2. Untuk menjamin kepentingan umum. 3. Karena De Javaasche Bank masih bersifat partikular atau milik asing bukan nasional. 4. Untuk mengakhiri kedudukan De Javaasche Bank yang masih ada campur tangannya dengan Belanda. Pada tanggal 15 Desember diumumkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi De Javaasche Bank NV menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 1953 dan Lembaran Negara No. 40 dengan UU dan lembaran negara tersebut dikeluarkan UU Pokok Bank Indonesia yang mulai berlaku pada 1 Juli 1953.
Dengan demikian, semakin kukuhlah Bank Indonesia sebagai bank milik pemerintahan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.